Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Septaulia dengan NIM 2014-353 dari kelas B, jurusan Asuransi Syariah semester 4. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Underwriting, dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, ME. Adapun pertanyaan pertama yaitu apa itu underwriting? Underwriting merupakan proses memverifikasi, menilai, dan menguji resiko para calon nasabah yang melakukan pengajuan asuransi. Kemudian yang kedua, tugas pokok asuransi. Yang pertama itu menganalisa risiko yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, menetapkan time dan condition. Yang ketiga, menetapkan besarnya premi yang mencerminkan tingkat resiko yang akan ditanggung. Kemudian yang ketiga, ada 4 prosedur dalam underwriting, yaitu yang pertama, pengajuan data dari calon nasabah, yaitu pertama-tama calon nasabah akan mengisi data-data yang telah disyaratkan oleh pihak asuransi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi resiko. Setelah data-data terkumpul, kemudian data-data tersebut dapat diidentifikasi oleh underwriter. Kemudian yang ketiga itu mengelompokkan resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, maka underwriter dapat mengklasifikasikan resiko yang dimiliki para calon nasabah ke dalam beberapa kategori. Ada 4 kategori dalam mengklasifikasikan resiko. Yang pertama ada decline risk, substandard risk, standard risk, dan preferred risk. Kemudian yang keempat ada mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali, yaitu underwriting atau underwriter dapat menetapkan pengajuan calon nasabah dapat diterima atau tidak. Jika pengajuan sudah dapat diterima, maka polis akan segera diberikan kepada calon nasabah. Kemudian yang keempat ada equitable to the client atau adil bagi nasabah. Ini merupakan salah satu prinsip dasar bahwa tertanggung harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat resiko yang diasumsikan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima ada moral hazard. Moral hazard merupakan perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Kemudian yang keenam ada cara menciptakan premi yang proporsional, yaitu menggunakan metode fakultatif, quota share, surplus dalam treaty reinsurance, dan fakultatif obligatory. Kemudian yang ketujuh yaitu apabila seleksi di lapangan terjadi, jika seorang agen mendapatkan informasi tentang calon tertanggung dan melaporkan informasi tersebut pada formulir permintaan agar penyeleksi di kantor pusat dapat mengambil keputusan underwriting. Kemudian yang kedelapan, reasuransi adalah saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa perusahaan asuransi lainnya. Kemudian yang kesembilan yaitu ada fungsi reasuransi, yaitu membantu pengelolaan kas tersebut jadi lebih longgar sehingga kuota untuk penerbitan produk asuransi yang baru jadi lebih besar. Kemudian yang ke-10 ada yearly renewable term, merupakan program asuransi tambahan yang memberikan manfaat untuk menambahkan uang pertanggungan dengan premi yang lebih terjangkau. Kemudian nomor 11 ada fakultatif obligatory treaties, yang merupakan perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak. Kemudian nomor 12 ada retensi asuradur, yang merupakan jumlah termin atau progress billing yang belum dibayarkan atau ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Kemudian nomor 13 ada fakultatif reassurance treaty, yang merupakan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi dengan melalui penawaran terlebih dahulu. Kemudian nomor 14 ada
Catastrophe Reassurance yang merupakan asuransi bencana melindungi bisnis dan tempat tinggal terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan terhadap bencana buatan manusia seperti kerusuhan atau serangan teroris. Kemudian nomor 15 ada coinsurance yang merupakan jumlah yang harus dibayar tertanggung kepada klaim asuransi kesehatan setelah deductible terpenuhi.